Assalamualaikum Mas Welder. Di video kali ini saya akan coba membagikan cara atau tutorial penekukan bending manual plat eser untuk para welder pemula seperti saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan simak sampai selesai. Langkah pertama, kita ukur terlebih dahulu untuk kerangka bagian dalam seperti ini. Dan ini biasanya untuk pengerjaan pintu, pagar, atau Henderson. Dan ini saya cuman contohnya aja ya teman-teman. Untuk kerangka menggunakan besi hollow ukuran 4x4. Jadi teman-teman untuk cara pemotongannya, semisal ini saya 20 cm kali 20 cm. Nah berarti teman-teman dilebihin 2 cm, jadi 22 cm kali 22 cm. Dan jika teman-teman menggunakan besi hollow ukuran 4x6 atau 5x10 atau misalkan 2x4, itu untuk cara pemotongannya sedikit beda ya untuk ukurannya. Mungkin di video selanjutnya saya akan coba buat. Lalu lanjut, setelah proses pemotongan plat eser, ini kita tarik 5 cm keliling dari pinggir ya teman-teman. Untuk ukurannya bebas aja, bisa 4 cm, bisa 6 cm, itu sesuai kebutuhan atau selera teman-teman aja. Dan sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung. Buat teman-teman yang baru gabung, bisa klik tombol subscribe di bawah agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video bermanfaat lainnya. Terus juga jangan lupa untuk teman-teman tetap pakai safety equipment untuk pengelasan. Dan teman-teman gak harus selalu meniru cuplikan pengerjaan yang ada di video ini atau di video saya yang lainnya. Jadi teman-teman bisa lebih explore skill pengelasan maupun penggunaan power tool sendiri. Lanjut, setelah ditandai, kita garis seperti ini harusnya pakai spidol atau kapur baja ya teman-teman, supaya lebih kelihatan. Ini mungkin kurang kelihatan, maaf, nggak ada spidolnya, jadi saya garis pakai bau drooping aja supaya nggak hilang aja si cirinya atau tandanya. Lalu setelah itu kita tarik dari sudut ke kiri 5 mili dan ke kanan 5 mili. Ini untuk semua sudut ya teman-teman, atau 4 sudut. Dan untuk cara pengukurannya, teman-teman bisa diukur satu persatu atau teman-teman bikin emalan terlebih dahulu supaya cepat pengerjaannya. Jadi nanti tinggal diemalin aja. Dan lanjut, setelah kita tandai, kita tarik dari sudut 5 cm yang sudah saya tandai sebelumnya ke sudut yang 5 mili. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kurang jelas di kamera, mohon maaf. Tapi teman-teman udah kebayang ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjut untuk proses pemotongan plat esernya di 4 titik sudut atau di sudut yang sudah kita tandai. Dan untuk pemotongannya ini saya agak dikurangin dulu dari garis atau tanda yang sudah ditentukan ya teman-teman, supaya kalau misalkan nanti pas ditekuk kurang simetris masih bisa dipotong. Karena kerangka besi belum tentu 100% siku, kecuali teman-teman dari awal emang merhatiin banget ukurannya presisi. Dan kalau misalkan teman-teman udah pede sama ukurannya, itu bisa langsung dipotong sesuai garis. Lalu setelah itu kita bersihkan bekas pemotongannya atau sedikit dihaluskan bekas pemotongannya supaya tidak tajam dan tidak berbahaya. Dan ini untuk hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lanjut penggerindaan di garis yang sudah ditentukan secara ambang atau di gerinda tipis aja ya teman-teman. Ini 1 atau 2 balikan aja supaya nanti pas penekukannya itu enggak susah. Dan diupayakan untuk garisnya itu harus lurus ya teman-teman, supaya
membuahkan hasil yang maksimal. Proses penggerindaannya ini saya biasanya 2 kali ya teman-teman. Yang pertama itu supaya garisnya lurus, dan yang kedua ini supaya lebih mudah ditekuk. Atau kalau misalkan teman-teman punya cara lain boleh di-share di komentar. Dan kalau misalkan teman-teman udah pede nggak pakai penggaris, ya teman-teman bisa langsung digerinda tipis aja. Dan ini saya mungkin kurang rapih ya teman-teman. Ini sekali lagi saya maaf, ini cuman contoh, dan saya percaya teman-teman bisa lebih rapih untuk pengerjaan tekuk plat bending manual seperti ini. Lalu lanjut, setelah itu kita langsung tekuk seperti ini aja ya teman-teman, di 4 sudut atau di 4 titik yang sudah kita potong atau kita coak. Lalu kita paskan ke kerangka seperti ini ya teman-teman, hasil sementaranya. Dan lalu kita las cantum dan langsung diemalkan seperti ini ya teman-teman ke kerangka holonya. Kecuali kalau misalkan teman-teman itu pas penekukannya itu udah pas banget sama kerangkanya, itu teman-teman bisa langsung dielas full. Nah kalau misalkan ada sedikit kurang pas seperti yang saya jelaskan tadi, saya ini dikurangin terlebih dahulu karena emang banyak faktornya ya teman-teman. Mungkin si garisnya pas, ketika kita motongnya itu nggak pas, atau misalkan kita udah motongnya udah pas, garisnya udah pas, kerangkanya agak kurang pas. Itu banyak faktor ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dengan cara ini, diemalkan dulu, langsung dibuka terlebih dahulu, terus setelah itu dirapihkan untuk sudutannya, dan setelah itu dielas ulang ke kerangka atau dilas paten ke kerangka di beberapa titik aja. Lalu lanjut, setelah semuanya dipastikan center atau dipastikan pas, teman-teman tinggal langsung las ke kerangka seperti ini, dilas cantum ya teman-teman, nggak usah dilas full, di beberapa titik aja. Yang penting dipastikan atau diupayakan kuat, nggak bakal copot. Setelah itu teman-teman bisa langsung dibersihkan bekas pengelasannya, lalu teman-teman bisa menggunakan dempul untuk celah-celah daripada si plat esernya dan langsung dirapihkan. Dan kita lihat ini untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf ini kurang rapih, dan ini saya cuman contohnya aja, dan saya percaya teman-teman bisa lebih rapih untuk pengerjaannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung, buat teman-teman yang baru gabung. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya, dan wassalamualaikum.